Halo semuanya, selamat datang di Mindtech. Jadi pada kesempatan kali ini, Mindtech akan membahas terkait materi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk tema pembelajaran pada kali ini tuh terkait geoteknik, yang dimana nanti pada videonya itu akan terbagi atas 4 part yang akan membahas secara rinci terkait geoteknik. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pada part pertama, yang dimana di part pertama ini tuh nanti akan membahas terkait tata cara pembuatan geometri lereng dan juga pembagian SIM pada material di lereng dengan menggunakan pemanfaatan software slide. Sebelum masuk ke software atau pembuatan geometrinya, di sini ada pengantar terlebih dahulu, yaitu terkait dari geometri lereng itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengambil gambar geometri lereng dari buku Perencanaan Tambang Waterman, di mana bisa dilihat pada gambar yang tertera bahwa lereng itu terbagi atas beberapa bagian, di mana yang pertama itu bisa kita langsung lihat itu ada yang disebut sebagai crest. Crest itu merupakan bagian atas dari jenjang itu sendiri. Kemudian di bawahnya itu ada tu, bagian bawah dari jenjang. Kemudian dari crest ke tu itu juga bisa disebut sebagai tinggi dari jenjang itu sendiri. Kemudian ada lebar jenjang, bisa dilihat atau bisa disebut sebagai bench width. Dan juga ada face angle di sini. Face angle itu bisa disebut sebagai sudut kemiringan dari si jenjang itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu setelah kita membahas terkait geometri lereng, jenis-jenis geometri lereng gitu, bagian-bagiannya, kita akan fokus membahas terkait bagaimana cara untuk membuat dari si lereng itu sendiri. Nah, kita berpindah ke yang berikutnya, itu di studi kasus. Di sini sudah ada studi kasus yang dimana dia itu terdapat beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan untuk pembuatan lereng itu sendiri. Dimana pertama-tama tuh di sini ada tinggi lereng tunggal yang tadi ada pada bagian geometri, di mana tinggi lereng tunggalnya itu kita di sini mendapatkan studi kasus di ketinggian 15 meter. Kemudian untuk kemiringannya itu kita coba di 45 derajat. Setelah itu ada juga tinggi keseluruhan dari si lereng itu sendiri gitu, dimana si lereng itu kita coba di ketinggian di 60 meter untuk tinggi keseluruhannya. Nah, dari ketiga data studi kasus ini tuh kita coba untuk diolah secara langsung untuk menentukan dari si geometri lereng tersebut gitu. Dimana kita di sini tuh melakukan perhitungan untuk menentukan dari si bench height dan juga si bench width-nya itu sendiri gitu, atau lebar benchnya. Dimana untuk lebar bench itu sendiri itu diperoleh melalui rumus yang tertera di video ini, yaitu dengan menggunakan rumus 0,2 dikali dari tinggi lereng tunggal itu sendiri ditambah 4,5. Dan berikut untuk referensinya. Selanjutnya ada bench height, di mana bench height itu sendiri itu dia itu menggunakan rumus tinggi lereng tunggal dibagi tan dari kemiringan lereng itu sendiri gitu, dimana ini tuh memanfaatkan prinsip dari trigonometri. Nah, setelah kita mendapatkan kedua parameter ini berupa bench height dan lebar si benchnya, kita akan mengimplementasikan untuk pembuatan dari lereng itu sendiri. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke geometrinya. Di sini sudah ada tabel X dan Y, dan di sini juga sudah ada Excel tabelnya, grafiknya, yang dimana grafik ini tuh dapat digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan geometri dari lereng itu sendiri. Pertama-tama kita masukkan tinggi overall dari si lereng itu sendiri. Kita
masukkan tinggi overallnya agar nanti itu menjadi pembatas gitu untuk pembuatan geometri lerengnya. Diawali dari yang tertinggi dulu. Nah, langsung saja kita masukkan koordinat 0. Kenapa dimasukkan koordinat 0? Karena kan kita mulai dari yang tertinggi terlebih dahulu kan. Makanya kita mulai dari si koordinat 0 itu sendiri gitu. Selanjutnya, setelah kita masukkan nilai 0, kita amati terlebih dahulu gitu. Untuk membuat geometri lereng berarti kan dari si koordinat 0 ini tuh kita perlu bergeser ke lebar, bukan ke tinggi gitu kan. Berarti kita memasukkan nilai dari si lebar si benchnya atau lebar jenjangnya gitu. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah jadi untuk lebarnya. Kemudian kita buat di elevasi 45. Karena kan di sini kita bikin tinggi lereng tunggalnya itu per 15 ya. Kita buat di 45 selanjutnya untuk di bawahnya. Nah, ini sudah di lebar. Kemudian setelah di lebar ini kita harus menentukan tinggi jenjangnya kan, turun ke bawahnya gitu. Nah, itu tuh tinggal kita klik dari si lebar si benchnya itu kita tambah dengan si tinggi lereng tunggal kita, si bench height. Jadilah untuk si tinggi lereng tunggalnya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin tinggi, otomatis kita memerlukan lebar ke sini untuk mendapatkan lebar benchnya. Caranya sama, kita klik dulu hasil dari yang sebelumnya, lalu kita tambahkan dengan si lebar beremnya. Nah, step by step ini dilakukan secara terus sampai dia tuh ke bawah, sampai ke 0 gitu, ke titik bawahnya. Kita buat secara langsung dulu aja. Ini di 15, 60, 45, 45, 30, 15, 0, 0. Nah, tadi kan udah nyampe bench, sekarang ke bench height-nya, tinggi benchnya tinggal ditambah aja. Dilakukan secara terus menerus langsung. Nah, ini harusnya ada 0 terlebih dahulu ya, jadi biar nanti tuh dia menutup. Nah, ini kita tambahkan saja langsung di insert. Nah, nanti akan jadi seperti ini buat si output geometri lereng yang akan kita buat di slide. Nah, ini fungsi dari penggunaan Excel. Selain dia untuk mempermudah dari kita untuk memperhitungkan geometri lerengnya, kita juga dapat memberikan gambaran terkait tata cara pembuatan geometrinya gitu. Selanjutnya, geometri yang kita peroleh di Excel itu tinggal kita langsung copy saja. Lalu setelah ini kita langsung bergeser ke software slide. Dimana software slide itu merupakan software yang digunakan untuk menganalisa kestabilan dari suatu lereng gitu. Dimana kita dapat langsung membuat geometri terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik boundaries, add external boundaries. Ini bisa langsung atau enggak langsung saja klik di CTRL 1. Nah, setelah muncul tanda plus seperti ini, langsung saja klik di bagian kanan bawah yang dimana dia itu ada berisikan tulisan seperti kertas ini dan ada X-nya. Nah, setelah muncul koordinat tabelnya, paste
paste dari si koordinat yang telah kita buat di Excel tadi. Kita langsung pindahkan saja di paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lakukan validasi terkait hasil geometri yang sudah kita buat tadi sebelumnya di Excel. Di mana tadi kita kan memiliki tinggi lereng tunggalnya itu sebesar 15 meter. Coba kita ukur dari crash ke to ini tuh apakah sudah sesuai dengan 15 meter. Nah, ini sudah termasuk sesuai karena dari data yang diperoleh dan output dari software yang diperoleh juga itu hasilnya sama, itu di 15 meter. Setelah tinggi, kita coba ukur di lebarnya. Dimana lebar tadi kita punya di 7,5. Sekarang kita coba ukur saja. Nah, hasil perolehan dari lebar juga sama di 7,5, berarti hasil koordinat yang kita peroleh dari Excel tadi sudah dapat dikatakan sesuai gitu. Selanjutnya kita validasi lagi melalui sudut kemiringannya atau ya sudut kemiringannya, dimana sudut kemiringannya tadi kita coba di 45 derajat gitu. Kita coba ukur dari crash ke to ini apakah sudah sesuai 45 derajat dan outputnya sudah sesuai gitu di 45 derajat. Nah, selanjutnya tinggal satu lagi yang perlu kita cek, itu di tinggi keseluruhannya atau overall slope-nya. Itu kita ukur dari crash ini ke bawah sini. Dapat di 60 meter. Itu sesuai dengan yang Excel tadi sebelumnya. Dimana bisa dilihat di Excel tadi ini kan kita memiliki tinggi keseluruhan 60, lalu kita punya kemiringan di 45 derajat dan tinggi lereng tunggalnya di 15 meter. Nah, itu sudah sesuai dengan hasil output di software slide-nya. Nah, setelah kita membuat dari si geometri lereng itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara kita untuk membagi SIM material pada software slide itu sendiri gitu. Sekarang kita coba bagi SIM untuk per materialnya itu, kita asumsikan bahwa materialnya itu dia memiliki 4 material, yaitu ada sandstone, mudstone, coal, dan claystone. Nah, itu sesuai dengan studi kasus yang ada di sini. Maaf, tadi harusnya siltstone diralat. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan material apa saja yang nanti akan kita masukkan ke dalam si lereng ini, kita tentukan contoh tinggi untuk tiap materialnya itu kita coba di berapa meter. Di sini saya coba sandstone itu di 20 meter, siltstone di 10, jadi sudah 30 meter itu kan. Nah, habis itu si coalnya juga 10, berarti udah 40, dan si claynya di 20, total jadi 60 meter gitu. Nah, sekarang kita coba saja. Nah, tadi kan kita coba si sandstone itu dia tuh punya tinggi lapisannya itu di 20 meter. Nah, kita fokus di pojok kanan bawah dari si slide ini sendiri. Dimana kan di slide itu muncul koordinat 0 dan juga ada koordinat 60 tuh. Itu untuk koordinat X-nya itu 0, Y-nya itu 60. Nah, kita ingin coba di koordinat coba ketinggian sandstone itu di 20 meter. Nah, kita coba langsung saja. Karena kan kalau kita mau coba ke bawah berarti dari 60 ini tuh harus kita kurang supaya dapat di 20 meter. Berarti langsung saja. X-nya tetap sama karena kita bakal coba langsung di sini. Nah, terus buat si Y-nya itu karena kita mau coba 20 meter kita kurang jadi 40. Nah, sebentar. Kita bagi dulu. Ini 0, ini 40 karena kan mau coba di 20 meter ya. Dapat buat si sandstone. Di siltstone kita coba di 20 meter mungkin ya, kita coba. Berarti kan dari koordinat yang 0 ini sebagai X itu tetap didiamkan saja. Namun di 40 nya itu karena kita mau mencari 20 meter, 40 nya itu kita kurang
20 meter kurang 20 supaya dia tuh turun ke bawah 20 meter gitu. Berarti kan outputnya nanti di 20 dapat. Nah selanjutnya itu send sudah dapat, shield sudah dapat, selanjutnya di call itu kita coba misal di 10 meter mungkin. Coba langsung saja. Berarti kan ini kita lihat di koordinat slide-nya itu ada di 20. Nah langsung saja kita kurangi 10 meter buat mendapatkan si ketinggian dari si material call-nya, ketebalan si call-nya. Terus ya sudah langsung saja dapat. Nah tinggal satu lagi si clay. Dengan cara yang sama kita kurang koordinatnya sebanyak 10 meter untuk memperoleh ketinggian dari si material claystone-nya. Nah setelah kita mendapatkan ketinggian dari masing-masing material yang ada, sekarang kita perlu menentukan kemiringan lapisannya itu ada di kemiringan berapa derajat untuk nanti dapat digunakan agar pembagian dari si material itu sendiri gitu. Sekarang kita coba asumsikan kemiringan lapisannya itu di 20 derajat. Jadi sudah, kita langsung saja coba tools yang tadi digunakan untuk mengukur sudut itu kita pakai di Dimension Angel. Dimension Angel itu tools yang digunakan untuk mengukur sudut. Jadi langsung saja kita ukur dari sini, kita buat di 20 derajat. Satu material, bikin lagi, dibuat lagi untuk material berikutnya. Dan untuk material terakhir sebentar. Nah, setelah kita tentukan kemiringan dari tiap lapisannya, kita akan membagi material tersebut ke dalam 4 material nih. Kan ini masih dalam satu kesatuan ya, satu material. Nah, cara supaya nanti itu material tersebut dapat terbagi itu kita klik di boundaries, itu di add material boundaries. Bisa juga langsung diketik CTRL+2 gitu, supaya nanti langsung ke material boundariesnya. Dibuat pembatas lah. Ini buat material 1. Ini buat material kedua, ketiga. Ini buat material ketiga dan keempat. Nah, setelah jadi dari pembagi material boundaries ini, kita coba buat validasi dulu terkait ketinggian dari si tiap materialnya. Apakah material yang kita buat ini tuh pembagiannya itu sudah sesuai dengan ketinggian dari yang ada di pembagiannya ini. Kita coba digunakan tools dimension Y. Dimensionnya itu digunakan untuk mengukur ketinggian, sedangkan dimension X itu digunakan untuk mengukur lebarnya. Kita validasi lagi. Untuk material 1 dan material 2 sudah sesuai, dan untuk material ketiga kita coba juga. Lanjut ke material terakhir, material keempat. Kita coba ukur juga. Nah, ini sudah sesuai untuk geometrinya. Dia itu sudah menyesuaikan dengan pembagian lapisan ketinggian yang tadi kita sudah tentukan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya. Dimana ini kan masih ke dalam satu kesatuan material. Nah, di sini kita mau coba buat kita tuh membagi si material ini tuh ke dalam beberapa material. Kita kan tadi sudah membuat boundary-nya atau pembatasnya dari tiap materialnya.
Sekarang kita tinggal coba untuk melakukan penginputan atau pembagian dari tiap material itu sendiri. Caranya itu dengan diklik kanan di sini. Lalu ada tools yang namanya assign material, kita klik saja. Lalu kita pilih misal kedua dulu. Nah, ini sudah terbagi. Ini buat material 1 dan ini untuk material yang kedua. Selanjutnya kita coba untuk material ketiga juga, kita bagi juga. Diklik kanan, di assign material 3, di assign juga material 4. Nah, ini sudah jadi nih untuk pembagian dari tiap materialnya. Nah, setelah ini kita akan coba buat menginput material properties atau tiap materialnya itu nilai-nilainya apa saja yang akan kita input gitu. Nah, caranya itu kita klik kanan di lereng ini sendiri, lalu kita pencet material properties, kita klik material properties. Nah, di sini kita sampai di 4 material, dan tadi juga di Excel sudah ada gitu terkait materialnya. Di sini kita coba buat masukin tiap materialnya, kita coba input. Kita coba buat sandstone sendiri, itu dia kohesinya di 58,93. Di sini ada kohesi, kita masukin di 58,93. Terus ada sudut geser dalam. Sudut geser dalamnya kita input juga. Sudut geser dalam itu di P. Nama lainnya tuh P atau sudut geser dalam. Nah, setelah sudut geser dalam dan kohesi di input, itu ada juga yang namanya bobot isi atau unit weight. Nah, bobot isi ini kan ada dua, ada bobot isi basah dan juga ada bobot isi yang kering. Nah, kita coba di bobot isi kering dulu, dimana nanti bobot isi jenuh akan kita coba di part-part yang berikutnya. Kita coba masukkan untuk bobot isi kering terlebih dahulu. Ini untuk material 1, tadi kita coba di sandstone. Nah, untuk warna juga dapat diganti. Ini nanti dicoba untuk disesuaikan sesuai dengan standar USGS yang ada. Ini untuk sandstone. Kita lanjut ke material selanjutnya, itu ada siltstone. Step by stepnya sama. Kita cari dulu material propertiesnya tuh, terus masuk di input satu-satu tiap parameternya. Kohesinya di input, lalu lanjut untuk sudut geser dalamnya juga di input. Kemudian untuk bobot isinya juga di input, gunakan yang kering. Nah, setelah siltstone lanjut ke material yang berikutnya, ketiga. Itu ada coal. Step by stepnya sama. Kita masukkan kohesinya juga. Kemudian ada sudut geser dalamnya atau P-nya. Terus ada bobot isinya, kita gunakan yang kering untuk studi kasus pada kesempatan kali ini. Ini untuk coal, ini untuk claystone, material terakhir. Claystone kita input juga sama step by stepnya, tiap material propertiesnya kita input. Sudut geser dalam juga, terus bobot isi keringnya juga. Nah, setelah keempat material ini kita selesai input, kita selesai pencet atau klik saja OK. Nanti otomatis tiap materialnya ini tuh akan berubah. Bisa dilihat di layar, ini kan ada sandstone, ada silt, ada coal, ada clay. Nah, tiap parameter atau tiap properties yang ada di lereng itu sudah menyesuaikan dengan apa yang kita input tadi. Selanjutnya kita coba untuk analisis terkait kestabilan lereng itu sendiri gitu. Dimana caranya itu kita munculkan bidang lemahnya terlebih dahulu. Di sini untuk analisisnya itu dapat digunakan dua tipe analisis. Bisa dilihat di sini di surface optionnya. Nanti diklik surface, lalu di surface option ada circular dan juga ada non circular. Nah, untuk pembahasan terkait penggunaan circular
dan juga non sirkular itu nanti akan kita bahas di part yang ada di part-part berikutnya gitu. Sekarang kita coba studi kasus, kita contohkan di sirkular terlebih dahulu saja. Kita pilih di add surface 3 point, kita klik di crash atas dan juga tuh bawah. Nah, setelah muncul bidang lemahnya, kita ke analisis, kita ke project setting. Ini failure direction itu adalah pembacaan dari arah keruntuhannya. Di sini lereng kita kan pembacaannya itu dari kiri menuju ke kanan kan. Berarti dari arah failure direction ini kita ubah menjadi dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu, setelah semua ini selesai itu, kita coba untuk menentukan dari nilai kestabilan lerengnya itu sendiri. Dengan cara itu kita mengkomputasi dari si lereng itu. Caranya itu kita klik di tools ini, compute. Habis itu di save dan dinamakan. Misal kita coba studi kasus Mindtech Geoteknik part 1. Nah, setelah selesai proses komputasinya itu nanti akan muncul di sebelah sini yang dimana bertuliskan interpret. Si interpret ini tuh nanti akan menyala warnanya dan itu menandakan bahwa hasil komputasinya itu sudah selesai gitu. Sekarang kita tinggal coba interpret saja untuk mengetahui nilai keamanan dari lereng itu sendiri gitu. Kita coba interpret. Nah, setelah diinterpret nanti akan muncul output atau hasil dari si nilai kestabilan lereng ini, dimana output dari kestabilan lereng yang telah kita buat dalam studi kasus ini tuh diperoleh nilai faktor keamanan itu sebesar 2,069, dimana berdasarkan tabel yang ada pada keputusan Menteri SDM itu dia tuh termasuk ke dalam kategori yang aman gitu. Ya mungkin cukup sekian dari video Mindtech part 1 yang membahas terkait pembuatan dari geometri lereng dan juga pembagian SIM antar material. Ditunggu untuk part-part berikutnya. Nanti kita akan masuk ke part kedua. Ya sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum.